bersama ya. Ana berbahagia sekali bisa hadir di tempat ini dan bisa melihat bagaimana para umara berkumpul dengan para ulama. Bagaimana tadi pejabat wali kota kita bisa kumpul bersama, ada buya-buya yang ada di sini, ada Buya Abdul Hamdi, dan kepada semua para asatidah dan hadirin ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Sebenarnya momentum pagi hari ini kurang tepat untuk tabligh akbar, nah lihat ya. Karena memang hari Jumat ini ya hari orang-orang masih sibuk bekerja. Biasanya tabligh akbar itu di hari libur. Kalau enggak di malam hari. Tapi ternyata jamaah semangat untuk hadir. Entah karena mereka enggak ada kerjaan atau mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Barakallahu fiik, kita bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita agar kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah ini. Ke Islamic Center yang namanya apa? Manarul Ilmi ya. Tahun lalu ana belum melihat pelang Manarul Ilmi, tapi tahun ini alhamdulillah pelang itu sudah dipasang dan mudah-mudahan menjadi menara ilmu dan menjadi pusat kajian Islam di kota Padang Panjang ini, bahkan di Sumbar insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, mengingatkan hari ini hari Jumat, hari yang paling indah sepanjang pekan. Kalau kita tahu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari yang paling mulia itu hari Jumat. Orang-orang Yahudi mereka memuliakan hari apa? Hari Sabtu. Orang-orang Nasrani mereka punya hari Ahad. Dan umat Islam punya hari Jumat. Tapi kadangkala kita kurang mengagungkan hari Jumat ini. Sebagaimana mereka mengagungkan hari Sabtu dan hari Ahad. Maka semoga di hari ini paling tidak mengagungkan hari Jumat itu dengan tidak telat Jumatan. Ana sampaikan ini karena ada banyak pemimpin-pemimpin di sini. Bagaimana mereka memerintahkan anak buahnya untuk datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Karena kalau sudah khatib naik mimbar, malaikat itu tutup buku gitu. Dan terkadang ada sebagian orang yang Jumat kemarin telat, Jumat bulan lalu telat, Jumat 10 tahun yang lalu juga telat dia. Jadi memang sepanjang hidupnya dia selalu telat Jumatan. Apa penyebabnya? Kalau dia seorang anak buah, seorang pegawai, kadang-kala nggak ada yang memperingatkan. Dia datang setelah khatib khutbah kedua. Setelah doa. Dan kadangkala masjid itu penuh sudah. Dia di belakang berdiri seakan-akan orang paling taat kepada Allah. Diliatin khatibnya, kok nggak selesai-selesai khutbahnya. Dia menjadi orang yang pertama, terakhir datang dan pertama pulang. Maka harapan ana kita benar-benar mengagungkan hari Jumat. Bagaimana yang punya kedudukan, yang punya toko umpamanya, dia perintahkan anak buahnya untuk berangkat ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Dengan cara itu, ya paling tidak kita sudah mengagungkan hari Jumat ini. Dan di antara amal yang mengagungkan hari Jumat adalah memperbanyak salawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong hari Jumat ini antum hitung salawat antum. Ada apa dihitung Ustaz? Ana sudah banyak salawat nih. Orang kalau tidak menghitung, dia itu merasa sudah banyak. Merasa. Tapi coba antum itu.
Atau antum menitin, ana mau salawat buat Nabi SAW 15 menit, 30 menit, 1 jam. Semoga dengan itu hidup kita jadi berkah. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini adalah apa? Nah, prioritas utama dalam hidup. Masya Allah. Mau amplop apa mau buku? Ini bicara prioritas utama dalam hidup. Amplop aja. Iya. Yaitu contoh jemaah tentang prioritas dalam hidup ya. Kita bicara prioritas dalam hidup, hidup itu hanya sekali di dunia. Dan ternyata hidup di dunia itu tidak lama. Ana mau kasih hadiah buat yang hidupnya paling lama sekarang. Siapa yang umur 100 tahun? Nggak ada. 90 tahun. Udah mati. 85 tahun. 85. Nah, berapa Bapak? 82. Tinggal 3 tahun lagi 85. Tapi memang nggak apa-apa. Kita kasih hadiah buku sama amplop beliau. Karena cukup lama hidup beliau di dunia ini. Saya berikan kepada beliau. Ahibati fillah. Kita ini yang sudah berumur di atas 60 tahun, hendaklah mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini. Di negeri kita, ini mumpung banyak orang-orang pemerintahan, orang dipensiunkan itu umur berapa? Nah, ada yang 58. Nah, kenapa dipensiunkan? Kenapa diberhentikan orang ini? Sudah tidak pantas hidup lagi dia. Sudah tidak bisa memberikan manfaat. Sudah tidak produktif lagi. Dan itu pandangan manusia. Kayaknya sudah kurang kerjanya dia. Sudah tua dia. Banyak tidur, kecapean, sakit. Sudah lebih baik berhenti dia. Dan pensiun itu sebenarnya PHK terhormat. Dia itu di PHK terhormat. Dan beberapa kali Ana diundang untuk memberikan kajian khusus kepada orang-orang yang mau purna kerja. Karena orang itu sebelum pensiun biasanya 1 tahun sudah tidak bekerja. Dia tetap dapat gaji, tapi udah enggak ya datang ke kantor ya. Ngelihat sana, ngelihat sini. Mulai stres dia. Kalau mau meninggalkan pekerjaan saja, dia terbebani. Bagaimana dengan meninggalkan kehidupan? Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Kalian perbanyak mengingat bukan masa pensiun, tapi kalian banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Maka bicara prioritas dalam kehidupan ini, ingatlah kita nggak lama. Sehingga kita tahu mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda, mana yang harus ditinggalkan, mana yang seharusnya kita tidak pikirkan sama sekali. Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit yang lewat 60 atau lewat 70 itu sedikit sekali. Maka tadi ada bapak yang umur 82 tahun, ini langka jemaah. Benar-benar langka. Kawan-kawan dia sudah mati. Bahkan kadang-kala kerabat dia sudah nggak ada. Hanya dia yang tersisa. Allah Azza wa Jal di surat Thaha itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang kafir ini meragukan adanya hari kebangkitan. Kenapa Anda bicara hari kebangkitan?
Supaya kita tahu kehidupan di dunia ini hanya permulaan. Kita akan mati, akan meninggalkan semuanya, kemudian akan ada kehidupan yang kekal dan abadi. Banyak manusia itu memikirkan kehidupan yang hanya sebentar ini. Tadi dia berebut jabatan, baru saja negeri kita pesta pilkada umpamanya. Apa yang mereka perebutkan? Jabatan. Bahkan tadi Anda bertanya kepada Bapak Sony, bahwasanya dari 20 tempat pilkada, 11 yang masih sengketa. Masih sengketa. Artinya orang itu apa yang dicari sama mereka? Sudah kalah, oh tetap nanti kita perjuangkan, mungkin bisa menang di sana. Ya boleh jadi dia akan menang di sana. Tadi banyak orang dalam kehidupan ini yang fokus dengan kehidupan sebentar ini. Dia berpikir bagaimana menjadi wali kota, dia berpikir bagaimana menjadi gubernur. Mungkin dia berpikir bagaimana menjadi presiden, padahal kita tahu. Soekarno mati. Selesai. Dilanjutkan oleh Soeharto. Kemana beliau? Mati juga. Apa jabatan beliau sekarang? Apa jemaah? Hah? Iya, kalau ada yang mendoakan rahimahullah. Enggak semuanya mendoakan beliau. Beliau 32 tahun berkuasa jemaah. Sekarang beliau ada di perut bumi. Mungkin anak-anaknya sudah lupa. Mungkin tidak ada lagi yang ziarah ke kuburnya. Mungkin yang mendoakan juga habis. Biasanya orang itu mendoakan di awal-awal kematian. Allahumma gfir lahu warhamhu. Lanjut meninggal Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Kemana B.J. Habibie? Sama. Selesai dia. Yang dulu kemana-mana dihormati, yang dulu diundang kemana, disambut dengan karpet merah. Orang-orang mengeluh-elukan beliau dengan pesawat yang dibikin oleh beliau. Selesai beliau. Mati. Dilanjutkan oleh siapa? Gus Dur. Kemana Gus Dur? Mati. Dilanjutkan oleh Ibu Mega. Kemana Ibu Mega? Nunggu mati. Sama jemaah. Apa yang ditunggu? Apa yang ditunggu? Mati. Baik, dilanjutkan oleh Bapak SBY. Kemana Bapak SBY? Ditinggal mati oleh istri. Dan beliau pun sedang menunggu kematian. Jabatan presiden habis sudah jemaah. Selesai. Baik, dilanjutkan oleh Bapak Jokowi. Beliau 10 tahun memerintah di negeri kita. Kemudian selesai. Nunggu apa beliau? Nunggu mati. Kemudian sekarang Bapak Presiden kita, semoga Allah melindungi beliau dan menjaga beliau. Memberikan taufik kepada beliau untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan yang meridhokan Allah Azza wa Jalla. Beliau pun gak akan lama. Tahu dari mana Ustadz gak akan lama? Tahu dari Bapak Soeharto yang mati. Tahu dari presiden sebelumnya, semua sedang menunggu kematian. Maka kita tak perlu memahami bahwasanya kehidupan sekarang ini hanya permulaan untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Ana sering ingatkan kepada banyak orang bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalam berapa tahun hidup di muka bumi? 63 tahun. Tapi Ana mau kasih hadiah. Beliau di perut bumi berapa tahun? Nah. Tafadhal. 1435. Tafadhal. Kok bisa jemaah? Iya, beliau meninggal alaihi salatu wassalam tahun 11 Hijriah. 11. Sekarang tahun 1446. Lebih lama mana beliau di muka bumi apa di perut bumi? Di perut bumi. Kalau bicara prioritas seharusnya engkau berpikir apa? Yang itu loh, yang aku akan lama di sana. Sebagian orang ketika tahu dia itu hanya akan berada di padang panjang ini 5 hari. Dia nggak akan beli rumah, jemaah.
Buat apa Anda beli rumah di sini? Tapi kalau 2 bulan beli rumah, Padang Panjang, ada yang orang tinggal di Padang Panjang beli rumah. Berapa lama antum makan di sini? 2 bulan. Alhamdulillah Anda sudah beli rumah. Apa kata orang? Antum cuma 2 bulan beli rumah, kayaknya harus ke dokter antum. Kalau antum mau tinggal lama, baru beli rumah. Nah, sekarang kalau kita berpikir, di muka bumi cuma 70 tahun, di perut bumi 3000 tahun. Berarti beli rumah di mana kita? Ya di perut bumi itu kita beli rumah. Apalagi kalau ternyata di sana khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Tapi banyak orang meragukan terjadinya kiamat. Sehingga mereka sibuk bekerja, dan dia pikir itulah hakikat kehidupan. Itulah prioritas dalam kehidupan ini. Ada seorang apa ya sebutannya? Bajingan mungkin dia. Dia mengatakan, "Ana ini salah didik, Ustaz." Kok bisa, Bang? Dia sudah tobat waktu itu. Dia itu menjadi presiden sabung ayam se-Asia Tenggara. Bayangkan jemaah. Dia bertobat, dia ngomong, karena memang orang tua ana Ustaz. Sejak kecil jadi anak, engkau harus pintar Pak. Supaya engkau bisa jadi orang kaya. Supaya engkau bisa bekerja. Jadi seakan-akan prioritas hidup ini adalah bekerja untuk cari uang, untuk mendapatkan harta. Sehingga banyak anak-anak itu yang disekolahkan tujuannya apa? Fulus. Jarang orang tua mengatakan, "Nak, engkau belajar yang benar. Supaya engkau jadi hamba Allah yang taat. Nak. Supaya kamu jadi anak yang soleh, yang bermanfaat buat dirimu sendiri di dunia dan di akhirat. Kemudian buat bangsa dan negara, buat agama." Enggak. Kenapa? Karena kadang-kala keimanan kita dengan hari akhir itu lemah. Allah menceritakan tentang orang-orang kafir ini di surat Thaha ayat 115 sampai 108. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Kita ini berada di daerah yang dikelilingi gunung. Kalau rumah kena gempa hancur, kita lihat. Kejadian kemarin longsor yang terjadi, kita lihat. Ana kemarin melewatin jalur di mana bekas banjir bandang dan longsor itu. Ana melihat ada rumah-rumah yang hancur, tempat-tempat wisata yang sudah tidak ada sisanya. Tapi bagaimana dengan gunung itu sendiri? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, Rabbku, Allah Azza wa Jalla akan menghancurkan gunung sehancur-hancur. Allah akan ledakkan gunung itu. Sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Dan Allah akan jadikan bumi ini nanti rata. Orang yang mau ke Bukit Tinggi, orang yang mau ke Padang Panjang, kita lihat jalurnya itu naik turun. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nanti akan rata sama tanah. La tara fiha iwajan wala amta. Nggak ada yang berkelok-kelok lagi. Nggak ada yang naik turun. Bahkan tidak ada tanda di tempat ini ada Masjid Manarul Ilmi. Nggak ada. Masjid ini akan hancur. Oh, dulu anak pernah ngaji di situ. Oh, dulu anak pernah punya rumah. Nggak ada. Selesai jangan. Karena memang bumi ini diciptakan untuk dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kala kita sibuk membangun di tempat ini, lupa untuk membangun di tempat yang kekal dan abadi. Ahibati fillah. Sebelum bicara apa yang prioritas dalam kehidupan ini, hendaklah setiap orang itu membaca track record dia. Karena kadang-kala orang kalau sudah di atas umur 40 tahun itu jadi orang sukses. Dulu anak kerjanya susah, Ustaz. Dulu anak pegawai biasa, Ustaz. Dulu cerita lama. Iya. Ada satu cerita yang engkau perlu diingatkan.
cerita ketika engkau di perut ibundamu. Engkau dulu apa? Apa? Allah mengatakan di surat Al-Insan. Surat Al-Insan ini dianjurkan dibaca kapan? Nggak jadi karena nah, hari Jumat waktu salat subuh. Nah, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah pernah datang kepada manusia ini? Kita sekarang jadi manusia. Ada satu fase yang dia itu disebut nggak bisa. Ana, sebelum tanggal, kalau Masehi ana lahir tanggal 15 Desember 77. Sebelum tanggal itu, ana nggak ada. Dan ana nggak bisa disebut. Nggak ada yang tahu sama ana. Kadang-kala orang ini lupa dengan fase itu. Fase ketika dia menjadi orok bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih kuat mana? Bayi manusia apa bayi kambing? Bayi kerbau, kita lihat. Lebih kuat mana jemaah? Kalau bicara kuat-kuatan. Kerbau, lahir bisa jalan. Antum lahir? Nggak bisa apa-apa. Duduk nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Sekarang udah pinter ngomong, lupa dengan masa itu. Engkau akan kembali nggak bisa ngomong. Engkau akan kembali gak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana engkau dulu digendong, akan ada satu fase engkau digendong lagi. Digendong lagi. Di fase engkau tidak bisa mandi sendiri, engkau dimandikan, akan datang fase engkau dimandikan lagi. Ada fase dalam hidupmu engkau dulu gak bisa pakai baju. Gak bisa buka bajumu. Ada yang membukakan bajumu. Ada yang memandikanmu. Ada yang memakaikan bajumu, ada fase engkau kembali nggak bisa buka baju. Cuma kita lupa. Maka Allah ingatkan kita. Itu tiap Jumat dianjurkan untuk dibaca supaya manusia ingat, engkau dulu nggak ada, engkau dulu nggak bisa apa-apa. Dan kemudian engkau akan kelak dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Terus kenapa kita ada? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Tujuan menciptakan manusia berbeda dengan tujuan menciptakan bumi dan isinya. Sebelum manusia ada di sini, bumi sudah ada. Binatang-binatang ternak sudah Allah ciptakan. Padi sudah tumbuh. Begitu pula jagung. Hutan yang kita lihat itu sudah ada sebelum manusia turun ke muka bumi ini. Sebelum Nabi Adam diturunkan, bumi ini sudah ada, semua fasilitas sudah ada, dan Allah menciptakan bumi ini buat kita. Makanya kalau kita lihat manusia mengeksploitasi dunia ini terserah dia. Apa yang dieksploitasi di padang panjang oleh manusia? Ada emas di sini? Nggak ada. Coba dicari lah. Apa yang ada di sini? Batu kapur. Batu kapur. Itu sudah ada. Umurnya batu kapur itu sebelum manusia hadir. Di muka bumi ini. Baik. Di beberapa tempat ada batu bara. Itu ada sebelum manusia turun ke muka bumi ini. Emas. Perak. Minyak bumi. Ikan-ikan di lautan. Itu sudah ada sebelum manusia hadir di muka bumi. Lalu untuk apa Allah ciptakan? Untuk manusia. Kerbau yang kita lihat, nenek moyangnya itu sudah ada sebelum manusia ada. Jadi kalau bicara lebih tua mana kerbau sama manusia? Jemaah, seharusnya cium tangan kita sama kerbau. Engkau ada sebelum Nabi Adam ada. Iya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Jalla Jalla yang menciptakan untuk kalian,
Untuk kalian ambil manfaatnya, untuk kalian eksploitasi, eksplorasi yang ada di muka bumi ini, semuanya buat kalian. Makanya dari ayat ini, para ulama menyimpulkan sebuah kaidah bahwa hukum asalnya segala sesuatu itu halal. Kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalilnya rendang itu halal? Ya mah. Antum kok tiap hari makan rendang di sini? Makan sambal balado ini. Apa dalilnya kalau itu halal? Ayat ini. Semuanya halal kecuali yang Allah haramkan. Jadi kalau ada orang mengatakan haram, oh jangan sembarangan kau bilang halal. Gajiah, halal apa haram? Hah? Haram apa enggak ya? Kalau engkau katakan haram, datangkan dalilnya. Jadi siapa saja yang mengatakan haram harus datangkan dalilnya. Apa dalil kalau beras itu halal? Ya ayat ini. Hukum semuanya itu halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi Allah menciptakan semuanya untuk manusia tadi. Untuk manfaat manusia. Untuk ambil pelajaran dari sana. Dan Allah menciptakan manusia untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memberikan kehormatan kepada manusia. Engkau diciptakan bukan untuk dimanfaatkan. Makanya kalau ada eksploitasi terhadap manusia, kita tahu di negeri kita ada perdagangan manusia. Yang dibawa ke luar negeri, yang kemudian di sana seperti diperbudak mereka di sana. Enggak, Allah memuliakan manusia. Kata Allah di surat Az-Zariyat. Ayat 56, 57 dan 58 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jemaah prioritasnya. Jangan sampai kita seperti kerbau. Kerbau diciptakan buat manusia. Kerbau diciptakan untuk membajak. Kerbau diciptakan untuk kawin, punya anak. Seperti itu terus dia. Enggak. Manusia tidak seperti kerbau. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak butuh, aku enggak minta rizki dari manusia. Aku tidak menyuruh manusia untuk bekerja, kemudian hasilnya diberikan kepada aku. Tidak, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu maha memberi rizki dan maha kuat dan perkasa. Hubungan manusia sama manusia berbeda dengan hubungan manusia sama Allah Azza wa Jalla. Manusia sama manusia itu saling memberikan manfaat. Ya, kita kalau punya anak buah nggak kerja dengan baik, apa yang akan kita lakukan kepada dia? Engkau merugikan aku, kata dia. Dia akan di PHK. Contoh tadi, bicara ada orang dipensiunkan. Kenapa? Mungkin sudah tidak produktif lagi, sudah selesai. Ada masa orang itu dikatakan udah selesai, kami nggak butuh sama kamu sekarang. Karena kamu sudah tua. Tapi sama Allah Azza wa Jalla, sejak kecil, muda, tua, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh bapak-bapak datang ke masjid ini. Allah nggak butuh jamaah nih, emak-emak datang kajian. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan sodakoh kita, umroh kita, haji kita. Bahkan Allah tidak butuh kita beriman. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, yang mau beriman silahkan, yang mau kafir monggo. Berbeda ketika kita bekerja di negara. Ketika kita bekerja di perusahaan, perusahaan butuh sama kita. Maka kadangkala kita bisa memberikan penawaran lebih tinggi. Engkau kalau mau mempekerjakan saya, ya gaji saya sekian. Sama Allah enggak. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, nih jamaah, kita harus tahu prioritasnya.
Karena kalau sudah orang nggak tahu dengan prioritas dia, seperti orang yang punya keranjang. Dia ngisi keranjang itu sama pasir. Padahal prioritasnya itu ada bola-bola yang harus dia masukkan ke sana. Ketika sudah banyak pasir, bola itu nggak akan pernah masuk, udah full tempat itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Lau anna awwalakum," ini dalam hadis qudsi. "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kalau orang yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir. Kalau seluruh penduduk Indonesia sekarang ini jumlahnya berapa? 280 juta. Anggap sekarang penduduk bumi ini 8 miliar. Kalau semua orang 8 miliar itu jamaah, hatinya di level ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Berbeda dengan sebuah negara, berbeda dengan sebuah perusahaan. Kalau pegawainya kerja dengan bagus, maka hasilnya akan tambah. Tapi keibadah kita sama Allah enggak akan nambah sesuatu pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kalau semua manusia, dari sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, kalau semua bangsa jin, dari awal sampai terakhir, mereka berada di level orang yang paling jahat. Siapa manusia paling jahat? Fir'aun. Fir'aun jemaah. Kenal sama Fir'aun nanti. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Kalau 8 miliar manusia ini sekarang mengaku Tuhan, masjid dibakar oleh mereka, Ka'bah pun dihancurkan. Mereka tidak ada yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Loh, terus kenapa kita harus beramal? Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian. Kalian sholat ya buat kalian. Kalian berangkat umroh ya buat kalian. Kalian puasa itu buat kalian. Semua manfaat dari ibadah kita itu untuk kita sendiri. Nggak ada buat Allah. Uhsihalakum, aku catat buat kalian. Jadi pahala dari amalan kita itu bukan di dunia aja, mah. Gimana kalau ibadah sholat tuh pahalanya di dunia? Enak nggak? Gimana kalau setiap antum sholat dapat motor satu? Sholat nggak semua orang? Taib. Sholat subuh dapat motor satu. Duhur dapat motor lagi. Asar dapat motor lagi. Mau antum apain motornya? Hah? Mau dijual? Siapa yang beli? Siapa yang beli motor itu? Semua orang punya motor. Iya Ustaz, motor. Coba fulus Ustaz. Oke. Kalau setiap kita sholat itu dapat uang 100.000. Berarti habis sholat isya kita dapat berapa? 500.000. Kalau kita sholat sama istri kita dapat berapa? 1 juta. Enak bang. Enak gak enak? Kita punya anak 6. Tiap hari mereka sholat dapat berapa? 5 kali 6. 3 juta. Tambah bapak ibunya. Ini tiap hari. Kira-kira uang itu buat apa sama antum? Buat apa? Hah? Beli motor. Beli motor tadi. Ada yang jual motor. Orang semua bekerja itu untuk dapat uang. Semuanya jamaah. Tapi kalau ternyata ibadah dapat uang, dunia ini tutup jamaah. Tutup dunia. Antum dengan uang antum berangkat mau ngisi bensin. Ada SPBU yang buka. Datang. Ayo bensin kata dia. Enggak bang. Sudah enggak apa-apa. 1 liter 100.000. 100.000. Kalau cuma fulus sholat, Anda bang dapat fulus. Ada apa jaga SPBU? Ada apa orang menanam di sana?
Orang menanam itu cari duit, cari uang. Makanya dalam kehidupan dunia ini Allah tidak berikan pahala di sini. Al-yawm amal bila hisab. Maka tadi kalau bicara prioritas kita beribadah, Ustaz, anak ibadah tapi nggak dapat apa-apa. Ya bukan di sini. Ketika semua pahala ibadah itu diberikan di dunia, tutup dunia ini. Orang nggak akan bekerja. Maka Allah tidak jadikan pahala itu di sini. Tapi pahala itu kelak di akhirat. Hadis Nabi SAW, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Membaca Al-Quran di masjid. Antum berangkat dari rumah, datang ke masjid, nunggu azan, nunggu qomat, antum baca 1 ayat. Itu kata Nabi SAW, khairun min naqah. Itu lebih baik dari seekor onta. Antum mau ontanya apa mau lebih baik dari onta? Kira-kira kalau antum baca Quran, baca 1 huruf, satu ayat. Alif lam mim. Datang onta. Masya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Lebih besar lagi ontanya. Masya Allah. Kira-kira mau ditaruh di mana ontanya sama antum? Antum bawa ke pasar. Anda bawa ke pasar, Ustaz. Fulus. Datang ke pasar. Semua orang bawa onta. Siapa yang mau? Nggak ada. Makanya pahala itu di akhirat, jamaah. Nabi SAW mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempat cambuk kalian. Tempat cambuk itu 1 meter lah. Orang dulu naik kuda, ada cambuknya. Dan biasanya kalau masuk rumah, cambuk itu ditaruh di tembok itu. Itu loh, lokasi 1 meter di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kan nanti Ustaz. Iya. Orang-orang itu sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 ya, Masehinya. Itu pegawai digaji, Bapak. Tanggal 10 digaji. Enggak kan? Gajian tanggal berapa? Tanggal 1 kan? Tapi dia kerja tetap tanggal 10. Tanggal 11 masuk enggak dia? Masuk. Kemudian tanggal 12, 13, tanggal 20 masuk enggak dia? Padahal enggak digaji jemaah. Dia gajiannya bulanan. Tapi kenapa dia terus bekerja? Kenapa jam 7 dia berangkat, ngantor sampai sore? Karena dia yakin ada gajinya. Kapan? Nanti Ustadz, bukan sekarang. Jangan terburu-buru lah. Sahih. Begitu pula dengan urusan ibadah kita. Jamaah rahimakumullah. Orang yang tidak menjalankan tugas beribadah kepada Allah, itu seperti binatang. Suami istri, kawan dengan kawannya, bos sama anak buahnya. Ketika terjadi keributan, makian yang paling buruk itu apa? Buat dia. Dia akan sebutkan kebun binatang. Iya. Kalau kamu ini, itu, kamu itu, ini. Dia akan sebutkan binatang-binatang itu jemaah. Karena dia tahu binatang itu nggak berakal. Engkau ini punya akal. Gimana kok melakukan hal itu? Maka dia akan sebut nama binatang itu. Ternyata memang Allah menyebutkan. Di surat Al-Furqan ayat 44. Allah mengatakan, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun. Apakah kau mengira kebanyakan orang-orang itu mendengar, berakal? Ketika dikasih tahu, dikasih nasihat, didakwain agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mereka menolak. Kata Allah Jalla Jalaluhu, inhum illa kal an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Seperti sapi, seperti kerbau, seperti kambing, seperti onta. Ulaika kal an'am, inhum illa kal an'am.
balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih parah daripada binatang. Kenapa kok dikatakan lebih parah? Binatang memang diciptakan untuk dimakan. Tapi kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat, kelak pada hari kiamat mereka akan menyesal. Mereka akan mengatakan lau kunna nasma' au na'qil. Kalau dulu waktu kita hidup di dunia kita mau mendengarkan. Yang datang kajian di masjid itu berapa banyak jamaah? Dibandingkan dengan mereka yang nggak mau mendengarkan nasihat. Tadi Anda sampaikan khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini adalah khutbah wajib. Jadi kalau bicara umat Islam itu wajib belajar. Iya, paling nggak 1 Jumat sekali. Datang. Makanya dalam khutbah Jumat itu nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Engkau datang, engkau dengarkan, menegur orang lain nggak boleh. Engkau fokus dengerin tuh. Makanya orang-orang yang ketika hidup tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan. Mereka akan mengatakan, lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu waktu hidup di dunia kami mau mendengarkan, kami mau memikirkan, kami nggak akan jadi penghuni neraka. Jadi penyebab mereka menjadi penghuni neraka apa? Enggak mau mendengarkan dan tidak mau menggunakan akalnya. Ahibati fillah. Kalau kita tahu bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah. Rizki sudah ditanggung, jangan takut antum. Sebelum antum lahir rizkinya sudah ditetapkan. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rizki antum sudah ditulis. Allah kasih fasilitas. Fasilitas yang pertama itu tubuh ini jemaah. Kedua mata. Kedua kaki. Kedua tangan. Kepala nih. Makanya orang itu kalau sujud harus sujud di atas 7 anggota tubuh. Itu semua fasilitas. Harus antum tundukkan. Gunakan keningmu. Letakkan di bumi. Cium dengan hidung. Dengan ujung hidungnya ini. Kemudian tanganmu. Kemudian lututmu. Kemudian jari-jari kakimu. Lalu katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Allah kasih fasilitas semua itu kepada kita. Agar kita gunakan untuk beribadah. Baik. Harta. Selama kepalamu masih bisa bergoyang. Selama jantungmu masih berdetak berarti rizkimu ada. Buktikan, buktikan. Akan terus ada. Oh alhamdulillah kalau seperti itu. Anak sudah beribadah. Ternyata ibadah ini ada syaratnya. Ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama itu namanya tauhid. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Syarat kedua itu sesuai dengan aturan. Siapa yang bikin aturan? Allah Azza wa Jalla. Bolehkah kita sholat Jumat 6 rakaat? Jemaah. Atau sholat subuh? Ini ada orang mengatakan, ya Allah Ustaz, ana ini banyak dosanya Ustaz. Banyak sholat yang ana tinggalkan. Insya Allah mulai besok ana akan sholat subuh 6 rakaat Ustaz. Boleh enggak jemaah? Loh, sholat, ibadah dia. Kenapa nggak boleh? Siapa yang mau menyebutkan? Nah, kenapa nggak boleh? Masya Allah, ini kasih hadiah. Mau buku, mau amplop? Amplop lagi.
Ahlan wa sahlan, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, karena itu tidak sesuai dengan aturan. Nabi alaihissalam sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ya sudah 2 rakaat aja sholatnya. Loh anak ini Ustaz banyak dosanya, tetap 2 rakaat. Mau orang itu banyak dosanya, mau sedikit dosanya, tetap sholatnya 2 rakaat. Baik. Haji. Ustaz, haji ini kan antrian oh ini ada Bapak Depak ini. Antrian haji berapa tahun sekarang di sini? Ada yang 25 tahun. Bagaimana Ustaz kalau haji kita bikin 3 kali setahun? Ini kan masalahnya Ustaz, kenapa ngantri? Karena haji cuma sekali setahun. Udahlah, kita bikin kesepakatan. Gimana hajinya kita bikin 3 kali setahun? Oh, Arab Saudi nggak terima. Baik, kita bikin di Bukit Tinggi Ustaz, Padang Panjang. Cukup kan Islamic Center bikin Ka'bah di situ? Gak bisa sama. Ibadah itu bukan suka-suka kita, tapi mengikuti aturan. Nabi alaihissalam hajinya itu di bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan. Yang disebut bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncak ibadah haji itu wukuf tanggal 9 di Arafah. Iya Ustaz, tapi kesian warga Indonesia ini. Boleh jadi dia mati belum pernah haji. Gara-gara apa? Karena haji setahun sekali. Maka tolong, bicara ibadah harus sesuai dengan aturan. Apalagi yang mungkin bisa dicontohkan. Puasa. Sekarang ini karena banyak penyakit di dunia. Ada diet puasa. Puasa apa namanya? Yang 12 jam, 16 jam. Apa? Interfasting. Interfasting tuh jamaah. Ya sudah kita bikin seperti itu puasa kita Ustaz. Puasa kita nggak boleh makan tapi boleh minum Ustaz. Gimana jamaah? Ya tetap nggak bisa. Semua harus sesuai dengan aturan. Baik, anak hitung-hitung Ustaz, puasa di Padang Panjang ini berapa jam? 14 jam? 12 jam? 12 jam. Gimana kalau anak bikin puasanya untuk warga Padang Panjang, mungkin ada Depak sini memberikan pengumuman, kita puasanya dari jam 6 sampai jam 6 saja. Kan sama 12 jam. Atau kita tambahin sudah dari jam 6 sampai jam 7. Boleh nggak jemaah? Nggak boleh. Yang namanya puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya sudah seperti itu. Itu bicara sesuai dengan aturan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal suatu amalan, amal soleh dia kerjakan, tapi tidak sesuai dengan aturan kami, maka ditolak. Walaupun itu sholat. Boleh sholat sunnah setelah sholat asar. Ana mau ba'diyah Ustaz. Apakah Allah akan mengadab dia karena dia sholat? Jemaah, sholat dia. Dia diadab karena tidak mengikuti aturan. Maka penting kita belajar aturan. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Tentang syarat yang pertama yaitu mentauhidkan Allah. Ibadah itu harus ikhlas. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan yang kita lakukan. Tauhidullah. Allah menyebutkan di surat Al-Ghashiyah. Semoga kita semua hafal surat Al-Ghashiyah. Jadi ana menganjurkan umat Islam yang kita mau masuk bulan Ramadan ya. Oh masih jauh, udah dekat. Sya'ban, Ramadan. Tolong dihafal juz amma itu. Apalagi surat Al-A'la sama Al-Ghashiyah. Ini surat yang dianjurkan dibaca hari Jumat. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah sudah datang kepadamu informasi, kabar tentang kiamat itu? Hal ataka hadithul ghashiyah.
Wujuhu yawma idzin khasyah. Wajah-wajah pada hari itu penuh dengan kehinaan, tunduk, hina dan dina. Amilatun nasibah, dia bekerja, dia beramal, capek. Tapi kemana? Tasla naron hamiyah. Dia masuk ke neraka yang panas. Pernah ada sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu melihat seorang biarawan yang sudah tua renta, yang jenggotnya sudah putih, yang dia sudah mengabdi di dalam biara bertahun-tahun, mungkin dia juga nggak kawin, hanya beribadah di tempat itu. Umar ketika melihat menangis. Dikatakan, ya Amirul Mu'minin, kenapa engkau nangis? Ini orang non-muslim, ini orang Nasrani. Kenapa engkau menangis melihat dia? Iya. Aku ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Orang itu bekerja, beribadah, capek, lelah, masuk neraka. Masuk neraka. Apa penyebabnya? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan Tuhan itu 3-1, 3-3-1. Atau ada orang-orang Islam yang berangkat haji, berangkat umrah, tapi dia masih menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu, Allah tidak akan terima. Maka ingat, kita yang sudah muslim, kita yang sudah berangkat haji, terus perlu kita bermuhasabah, kira-kira ibadah kita diterima atau tidak sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, bila ibadah bercampur dengan syirik, Allah tidak akan ampuni. Allah tidak akan terima dan Allah tidak akan ampuni. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ila alladzi Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, terus kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam. Ini wahyu yang sama. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Apa isi wahyu itu? Kok semua nabi dapat wahyu yang sama? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu melakukan kesyirikan, semua amalanmu gugur. Ini nabi jamaah. Salatnya gugur, puasanya gugur, hajinya gugur. Jangan pernah engkau mengatakan, loh saya kan sudah Islam Ustaz, nggak mungkin saya melakukan kesyirikan. Loh Nabi alaihissalam mendapatkan wahyu itu. Siapapun dirimu, apapun jabatanmu, kalau engkau memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla, kalau engkau menyekutukan Allah, memberikan hak khusus Allah kepada selain Allah, maka amalanmu semua akan ditolak dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ahibati fillah, Ana tidak tahu di Padang Panjang ini, apakah masih ada tempat-tempat mencari pesugihan? Enggak ada. Alhamdulillah. Di beberapa daerah itu ada tempat-tempat mencari pesugihan. Dan yang mengherankan, yang berangkat ke tempat itu semua agama. Bukan cuma umat Islam. Mereka mempercayai di tempat itu ada pesugihan. Mereka meminta kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ini rumah Allah, nggak perlu ke sana. Kalau engkau bicara memohon kepada Allah, ada tempat di muka bumi namanya Baitullah, rumah Allah, tempat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ahibati fillah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi satu dosa yang harus antum hindari, syirik. Di samping dosa-dosa lainnya, ada banyak dosa. Ijtanibus sab'al mubiqat, kata Nabi SAW, hindari
7 dosa besar. Yang pertama, asyirku billah. Melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu berzina, dosa besar zina jamaah. Kalau orang itu mencuri, dosa besar mencuri. Kalau orang itu melakukan riba, dosa besar. Tapi dia tidak melakukan syirik, kemungkinan diampuni ada enggak? Ada. Tapi bagaimana kalau orang ini berangkat haji, berangkat umroh, dia seorang yang dermawan, tapi ternyata dia melakukan kesyirikan dan mati di atas kesyirikan tersebut, maka semua amalannya gugur dan tidak bakal masuk surga. Sekarang ini ada usaha. Jadi dulu ketika Indonesia dijajah sama Belanda. Berapa tahun dijajah? 350 tahun. Baik, Belanda itu bawa 3G ke sini. Penjajah itu bawa 3G. Bawa apa yang pertama? Glory, gold, dan gospel. Dia bawa 3 itu. Dia memang mencari kemenangan, mencari kejayaan, kemudian dia mencari emas, dia mencari harta, makanya dikeruk negeri kita. Dan dia membawa satu lagi, bawa gospel. Jadi mereka datang memang membawa agama. Ada misi agama Belanda ke negeri kita. Dan sisanya kita melihat, ketika Belanda pergi ada banyak sisa-sisa gospel yang ditinggalkan oleh Belanda. Tapi subhanallah, umat Islam sadar dengan bahaya itu. Lalu mereka berusaha untuk merusak agama umat Islam lewat dalam. Muncullah yang namanya Snok-Hogron. Yang dia berganti nama Abdul Ghaffar. Dan dikatakan dia itu hafal Quran. Dan dia berangkat haji jemaah. Snok-Hogron ini. Padahal dia seorang orientalis yang memang untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Tapi ketika penjajahan bubar, maka ada usaha lain untuk menghancurkan umat Islam lewat pemikiran mereka. Sekarang lagi digalakkan, digaungkan, semua agama sama. Udahlah, semua agama sama. Dan kadang-kala disampaikan di khutbah Jumat oleh ya oknum lah yang menggaungkan, udah yang penting jadi orang baik. Yang penting engkau itu bagaimana sikapmu kepada manusia, hablum minannasnya baik. Dia melupakan hablum minallah. Padahal dari dulu buya-buya ulama-ulama selalu menyampaikan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dengan mentauhidkan Allah, hablum minannas dengan berbuat baik kepada manusia. Tapi mulai ada usaha, udah nggak penting hablum minallah. Yang penting hablum minannas. Sampai ada usaha bukan hanya di Indonesia. Karena ini usaha internasional ya. Supaya nggak ada lagi penyebutan orang kafir. Oke, kita ini toleransi jemaah. Umat Islam itu umat yang sangat toleransi. Tapi tetap kita kalau sholat qobliyah subuh itu dianjurkan baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini garis pemisah toleransi. Dalam urusan dunia, dalam urusan sosial, tetangga kita Nasrani sakit, kita besuk. Tetangga kita Yahudi butuh bantuan kita, kita bantu. Bahkan bagaimana Abdullah bin Amr bin As itu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ketika pembantunya motong kambing, lagi ngulitin kambing, kata Abdullah, "Idza faragta," kalau engkau selesai ngulitin kambing itu, "Fabda bijarinal Yahudi." Yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Ini toleransi.
Kita disuruh berbuat baik kepada tetangga kita yang Yahudi, tetangga kita yang Nasrani, apapun agamanya, kita disuruh berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita. Berbuat baik, itu toleransi. Tapi ketika urusan agama, lakum dinukum, jelas agamamu nggak sama. Lakum dinukum, silahkan kau kerjakan agamamu. Waliyadin, dan agamaku. Gitu. Kita menghormati jamaah. Hidup di negeri, ya iya Ustaz. Dulu kan di Madinah cuma ada Islam. Kata siapa? Banyak orang yang tidak membaca sejarah. Mereka berpikir umat Islam itu baru berinteraksi dengan non-muslim di Indonesia. Umat Islam itu berinteraksi dengan orang-orang non-muslim sejak Islam lahir. Sejak di Mekah. Kemudian ke Madinah. Beliau alaihissalatu wassalam bertetanggaan dengan kabilah-kabilah besar Yahudi. Baik, anu kasih hadiah. Sebutkan 3 kabilah besar Yahudi di kota Madinah. Nah. Berdiri biar dengar ustadznya. Tafadhal. Banu Qainuqa, Banu Quraidah. Satu lagi. Banu Nadir. Ahsanta. Mau fulus apa buku? Hah? Buku. Fulus. Fulus siapa kita? Di masjid pun tetap kita fulus ya. Type 2, 3 kabilah besar. Yahudi, Banu Qainuqa, akhirnya mereka diusir. Karena mereka berkhianat. Jadi ketika hidup di satu negara, ada non-muslim di sana, ada MOU yang dibuat. Sama-sama menjaga stabilitas nasional. Tapi ternyata Banu Qainuqa berkhianat. Mereka diusir. Banu Nadir berkhianat. Mereka diusir. Bukan karena Islam nggak mau berhidup sama mereka, karena mereka berkhianat. Yang ketiga, Banu Quraidah. Mereka berkhianat pada masa perang. Maka mereka dibunuh. Jadi kalau bicara toleransi, dari sejak hijrahnya Nabi SAW, beliau sudah menunjukkan bagaimana toleransi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang kalau berpikir Umar ini keras orangnya ya. Mungkin dia orang tidak toleransi. Subhanallah. Ketika Umar menerima kunci Masjidil Aqsa. Di Palestina sana. Itu gereja-gereja gak ada yang dihancurin. Gak ada yang dihancurin. Jadi ketika Indonesia merdeka. Gereja-gereja itu ada. Apakah dihancurin? Tidak. Nyontoh siapa? Oh ini Indonesia. Ini karena kita memang orang-orang toleransi. Enggak, sejak zaman Umar bin Khattab sudah diajarin. Biarkan mereka beribadah. Kasih kebebasan beribadah. Nah. Tapi supaya antum tahu sejarah. Ketika musuh-musuh Islam berkuasa. Tidak boleh ada satu muslim yang hidup. Buktinya. Andalusia. Spanyol. Umat Islam itu pernah ada di Spanyol 800 tahun kira-kira. 800 tahun. Sejak tahun 92 Hijriah. Sampai tahun 850-an kira-kira. Setelah itu hilang. Kok bisa hilang? Iya. Karena mereka tidak mengizinkan ada satu muslim hidup di tanah mereka. Anak pernah ke Spanyol. Ya sebagian orang yuk ke Spanyol melihat peradaban Islam di sana. Enggak ada. Ketika anak tanya ada enggak muslim yang sejak zamannya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Imam Al-Qurtubi dengan tafsirnya Al-Qurtubi. Enggak ada. Habis. Apa disebut genosida? Enggak ada. Tapi ketika Islam berkuasa di Spanyol, orang Nasrani hidup bebas. Silahkan mereka. Nggak diwajibkan mereka keluar dari agama mereka. La ikraha fid din. Nggak ada.
Engkau mau hidup di negeri ini, ya ikut aturan. Silahkan. Tapi ingat, tidak kemudian dikatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, kenapa Nabi SAW diutus? Kenapa Nabi berdakwah? Kenapa Nabi ngutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, mendakwain ahlul kitab? Enggak, samaan. Dan Allah menurunkan surat Al-Bayyinah, surat penjelasan yang jelas. Allah mengatakan di sini, ini bicara agama, bicara urusan dunia. Ingat, lakum dinukum waliyadin. Kita toleransi, kita hidup bersosialisasi dengan mereka. Tapi bicara urusan agama, Allah mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita nggak sembunyikan itu. Bicara urusan agama, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrik, apapun agamanya, mereka melakukan kesyirikan. Kata Allah, fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di sana. Oh, itu kan kata umat Islam. Iya, ini akidah kami. Kami menghormati, silahkan engkau dengan kepercayaanmu, tapi kami punya akidah yang nggak bisa digoyahkan. Keputusan dari Allah, karena yang punya surga itu Allah. Allah mengatakan itu. Loh iyalah, kalian mengklaim kitab kalian benar. Betul. Sejak 1446 tahun yang lalu, Allah menurunkan ayat, Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran yang Allah turun, kalian ragu, maka bikin satu surat. Satu surat saja. Dan sejak 1446 tahun yang lalu sampai hari ini, tantangan itu terbuka. Dan gak ada yang bisa mendatangkan satu surat. Maka di surat Al-Bayyinah Allah memberikan penjelasan. Bahwasanya mereka fi nari jahannam khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka manusia paling jahat, jemaah. Gimana tidak dikatakan jahat mereka? Allah itu esa, kata mereka, 3. Hanya Allah yang berhak disembah. Mereka sembah binatang-binatang, jemaah. Batu disembah. Gunung ciptaan Allah dikasih sesajen sama mereka. Lautan pun mereka sembah. Apa yang tidak mereka sembah? Padahal la ilaha illallah. Maka ingat, ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Tauhid itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Banyak Tuhan di muka bumi yang disembah. Baik itu ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah mentari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah lautan, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah patung. La ilaha, nggak ada Tuhan yang benar illallah, kecuali Allah. Maka semoga kita bisa menjaga keislaman kita tanpa kita mendolimin orang-orang selain muslim. Tapi tetap kita katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita katakan innad dina indallahil Islam, agama yang benar yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Iya. Tapi di Indonesia, semua orang mau milih agama dikasih kebebasan. Itu hak sebagai warga, sebagai rakyat. Tapi dalam agama kita, Allah nggak akan terima. Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ahibati fillah, terakhir sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Jangan pernah merasa aman dari syirik. Nabi Ibrahim itu berdoa supaya diselamatkan dari kesyirikan. Siapa yang hafal doanya Nabi Ibrahim? Nah,
Allahumma inni a'udzubika an usyrika. Oh, itu doanya Nabi Muhammad SAW. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbij'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Antum mau buku, mau amplop? Kalau amplop bisa buat beli buku, kalau buku nggak bisa. Hah? Amplop saja ya, Masya Allah. Ayat yang pertama turun itu apa? Iqra jemaah. Tapi kita memang males baca jemaah. Kalau fulus, Masya Allah. Tadi doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kalau Nabi Ibrahim takut sama kesyirikan, apalagi kita jemaah. Itu Nabi, yang anaknya juga Nabi. Anaknya satu namanya Ishak, satunya namanya Ismail. Beliau takut anak-anaknya ini terkena penyakit kesyirikan. Apalagi kita. Jangan merasa aman dari kesyirikan, maka berdoalah semoga Allah selamatkan kita dari kesyirikan. Ingat prioritas hidup kita adalah mengabdi kepada Allah. Kerja silahkan, cari fulus silahkan, tujuannya Allah Azza wa Jalla. Baik, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan. Waduh, agak berat pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Sebagai seorang ASN, apa hukumnya menerima sesuatu barang, uang, atas nama vendor atau pihak ketiga setelah pekerjaan selesai? Mana mic-nya? Ada mic tadi? Mic. Kasihkan ke PJ Wali Kota. Beliau bisa jawab itu. Nah, silahkan. Pak Soni, fadal Pak Soni. Fadal. Ini urusan sama negara ini. Boleh nggak sama negara terima? Sama negara, bukan bicara agama Pak Soni. Iya. Ya, alhamdulillah. Selesai sudah jawabannya. Nah, artinya nggak perlu tanya sama Ustadz. Ini perkara Nabi alaihissalatu mengatakan istafti qabla qalbak. Engkau minta fatwa sama hatimu aja. Kira-kira kalau ketahuan sama atasan, bagus nggak? Ya enggak lah, nggak boleh. Secara hukum negara nggak boleh. Disebut apa? Gratifikasi. Jadi harus dikembalikan ke negara. Nanti kasihkan ke negara, ya fadol. Jadi pemasukannya negara. Jangan dibawa pulang. Loh Ustaz, ini kan dia ikhlas ngasihnya Ustaz. Ana udah tanya, ikhlas katanya. Antum sudah dapat gaji atas tugas itu. Berdasarkan itulah antum tidak boleh menerima perkara-perkara yang merupakan tugas antum. Kecuali setelah antum bekerja, antum kerja lagi, buka usaha atau apa, ya lain lagi, itu pemasukan lain. Tapi income yang antum dapatkan dari tugas harus kembali ke tempat antum bertugas. Tapi sayang Ustaz, antum kalau tolak dan antum kembalikan ke negara, Allah akan kasih berkah di rezeki antum. Allah akan kasih berkah. Antum kan akan berpikir nilainya, ya Allah banyak ini. Ana pernah ketemu dengan seorang jenderal. Dia pada waktu itu Kapolda. Dia cerita, Ustaz, ana ini bingung Ustaz, kata dia. Dengan sistem yang ada. Setiap hari Senin apel, ana itu selalu memberikan motivasi kepada anak buah untuk menjadi orang yang amanah, ya tadi integritas ya. Ana sudah sampaikan, nanti ana masuk kantor, Ustaz, ada amplop yang lewat lagi. Ya Allah, kata dia. Iya. Tapi kita tidak boleh biarkan ini, jamaah. Karena ini akan rusak sampai anak kita nantinya. Terus sistem itu ya harus ada yang memutus. Enggak lah, bismillah.
Dan insya Allah ketika antum menolak itu, rezeki antum tidak akan berkurang. Tapi kalau antum melihat nominal, antum akan sayang. Tapi enggak. Antum kembalikan ke negara sebagai seorang rakyat yang ingin negara ini maju. Dan kalau nggak salah, Bapak Prabowo baru saja ya memberikan arahan yang benar-benar tegas untuk masalah ini, jamaah. Dan semoga 5 tahun ke depan negeri kita dan selanjutnya menjadi lebih baik, jamaah. Maka nggak perlu tanya sama Ustadz ini, jamaah. Tanya sama Bapak PJ Wali Kota, sudah dijawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya, apa yang harus Ana lakukan untuk menghilangkan kesedihan karena ditinggal anak sudah 2 tahun, karena anak ditinggal anak sudah 2 tahun, kesedihan selalu melilit anak setiap waktu. Ditinggal anak. Nah, barakallahu fik, yang pertama, antum baru kehilangan 1 anak. Nabi SAW ditinggal oleh Al-Qasim, ditinggal oleh Abdullah, ditinggal oleh Zainab, ditinggal oleh Ruqayyah, ditinggal oleh Ummu Kulthum, ditinggal oleh Ibrahim. Beliau juga mendapatkan cobaan yang lain yang banyak sekali. Maka bagaimana sikap kita ketika ditinggal anak? Sedih wajar, tapi jangan berkelanjutan. Karena kesedihan itu membuat orang tidak produktif. Sedih ketika ditinggal, waktu itu saja, silahkan. Nabi SAW menangis ketika tinggal anaknya Ibrahim. Sampai Abdurrahman tanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah. Engkau juga bersedih ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya Abdurrahman, innahu rahmah. Air mata menetes itu rahmat dari Allah. Soalnya kalau nggak keluar air mata itu, kadang-kala orang jadi depresi, tertekan. Nggak, biarkan air mata itu keluar. Innaha rahmah. Innal qalba la yahzan. Wa innal aina la tadma'. Wa la naqulu illa ma yurdi Rabbana. Abdurrahman, hati bersedih. Air mata menetes. Tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara kesedihan yang berkelanjutan ini membuat orang tidak produktif. Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dari kekhawatiran dengan masa depan dan kesedihan dengan masa lalu. Karena tadi, orang kalau sudah sedih, ya dia cuma diam, ingat sama anaknya. Apakah ketika dia sedih, anaknya akan hidup kembali? Nggak akan. Dan yakin bahwasanya anaknya itu akan menunggu bapaknya dan ibunya kalau sabar. Memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kelak pada hari kiamat. Dan bismillah, semoga Allah kasih anak yang lain buat dirinya. Bagaimana ibadah yang harus dilakukan, yang harus ana lakukan agar anak bisa ngumpul di surganya Allah kelak. Tapi kalau anak itu anak yang belum baligh ya, maka insya Allah anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Antum kalau tanya apa amalannya? Sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Tapi kalau anak itu sudah baligh, yang mana kalau anak itu sudah baligh maka amalannya sudah dicatat. Maka hendaklah didoakan supaya diampuni anak-anaknya. Dan orang tua berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah kumpulkan bersama anak-anaknya. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka kata Allah kami akan kumpulkan mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu sehat. Saya sudah berumur 65 tahun. Sedang suami umur 64 tahun.
Saya sudah lama berumah tangga, kurang lebih 37 tahun. Saya sering mengingatkan suami saya untuk yang pertama, sholat wajib di masjid. Tapi sering dia kesal. 2, saya juga sering mengingatkan suami saya untuk membaca Al-Quran. Tapi dia juga kesal. Suami saya tidak membaca Al-Quran sudah lebih dari 30 tahun. Walaupun ada membaca Al-Quran itu pun sejak dahulu semenjak anak masih kecil. Padahal saya dan suami saya akan berangkat haji tahun ini insya Allah. Bagaimana niatnya, bagaimana kiatnya untuk mengajak suami saya sholat di masjid dan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah, jamaah, ini buat emak-emak ya. Emak-emak itu nggak dikasih tugas merubah suaminya. Tapi tugasnya menyampaikan saja. Sebagaimana para suami juga nggak bisa merubah istrinya. Siapa yang merubah? Allah Azza wa Jalla. Dan keinginan orang itu untuk berubah. Maka nasihat ana buat ibu-ibu ini, jangan terlalu sering memberikan nasihat. Kenapa? Karena terlalu sering memberikan nasihat itu akan membuat orang itu jenuh dan kesal. Gak ada gunanya. Allah mengatakan, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikan peringatan ketika peringatan itu memberikan manfaat. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat orang lagi marah, jangan dikasih nasihat. Orang lagi sedih, jangan dikasih nasihat. Tunggu dulu. Ketika dia sudah senang umpamanya, sang istri datang, bang, abang tahu nggak bang? Ternyata pahala sholat berjamaah di masjid itu 27 bang. Jadi abang kalau sholat di rumah dapat 1, ke masjid dapat 27. Belum lagi langkahnya, 1 langkah pahala, 1 langkah dihapuskan dosa, 1 langkah diangkat derajatnya. Subhanallah bang. Artinya sang istri bukan hanya mengatakan, ini kan umurnya di bawah dia ya. Kalau umurnya di bawah manggilnya apa kepada suami? Hah? Masa adik? Hah? Manggilnya apa? Abang, tetap abang. Masya Allah. Bang, udah azan tuh. Jangan gitu. Jadi lihat waktu yang nyaman, ya duduk ya sambil dipijetin suaminya. Ngomong, bang, abang gak ingin ke masjid nah bang? Aduh enggak lah, capek. Ya bang, barakallahu fiik. Sudah tinggal. Karena dia pemimpin. Tapi kalau duduk, bang, abang gak kepingin ke masjid? Enggak, capek. Na'udzubillah, udah berapa tahun abang gak ke masjid? Berantem jadinya. Maka tolong cari waktu yang tepat dengan bahasa yang lembut. Dan sekali lagi, bahasa atasan ke bawahan berbeda dengan bahasa bawahan ke atasan. Kalau mamanya atasan melihat anak buahnya gak sholat, masjid, siap dan berangkat ke masjid dia. Tapi kalau anak buah lihat atasannya ke masjid, Pak, masjid. Diskors dia jemaah. Maka subhanallah ya, bicara atasan ini, ana pernah ingat isi kajian di Polres ya, di Polres salah satu kota di Jawa Tengah itu, dia ngomong alhamdulillah Ustaz, sekarang Ustaz, anak buah kami itu kalau waktu zuhur ke masjid Ustaz. Akhirnya yang lainnya ikut ke masjid. Kenapa? Karena atasannya ke masjid selesai, anak buah walaupun nggak sholat jemaah, ngelihat atasannya ke masjid, sholat dia jemaah. Sampai ada satu orang yang mewajibkan anak buahnya sholat ke masjid. Dan jadi imam gantian sama dia. Kalau sholat duhur, rebutan jadi imam. Sholat maghrib, mundur semuanya. Karena kalau sholat duhur gak ada suara. Kalau sholat maghrib ketahuan ini bacaannya bagus atau tidak. Tapi tadi bagaimana seorang istri menegur suaminya, diajak baca Quran. Bang, ayolah bang. Aku yang baca, abang yang bacain artinya umpamanya sebagai seorang istri ya. Paling gak 1 ayat. Bang. Minta kepada suami, bang baca 1 ayat aja. Ya, mana? Alif lam mim, dah. Gak apa-apa. Besok 1 ayat lagi. Besok 1 ayat lagi. Daripada 30 tahun gak baca Quran. Lebih baik tiap hari 1 ayat. Jadi minta kepada suaminya 1 ayat aja. Barakallahu fiik. Jamaah, sepertinya
Hanya sampai situ Bapak pejabat wali kotanya, dan kepada semua yang hadir Ana mohon maaf kalau ada kesalahan dari yang Ana sampaikan, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu, dan Ana berdoa memohon kepada Allah agar kita dikumpulkan di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ucapkan jazakumullah khair buat para buya, ada Buya Dzul Hamdi dan para pengurus Islamic Center di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.